Ya, baru saja kita saksikan, ini dia sidang vonis dari mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melanggar tindak pidana atau melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, di mana diputuskan dijatuhkan vonis 10 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan penjara, serta harus membayar uang pengganti atau denda sebesar 14,1 miliar rupiah dan 30.000 US dollar. Dengan subsidiar pidana 2 tahun, di mana masa pidana dikurangkan dengan pidana yang sudah dijatuhkan atau masa kurungan yang sudah dijalani, dan majelis hakim memutuskan SYL untuk tetap ditahan. Sementara itu, untuk 2 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian periode 2021 hingga 2023, Kasdi Subagiono, juga sudah divonis pidana 4 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara, yang sebelumnya dijatuhkan atau dituntut 6 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Sementara itu, untuk Muhammad Hatta yang merupakan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian pada tahun 2023, terdakwa Muhammad Hatta ini divonis hukuman penjara 4 tahun serta denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Dan vonis majelis hakim kepada Muhammad Hatta ini jauh lebih ringan karena sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 6 tahun penjara dan juga denda yang harus dibayarkan. Sementara itu, ketiga terdakwa, baik itu Syahrul Yassin Limpo, Subagiono, maupun Kasdi Subagiono maupun Muhammad Hatta, ketiganya menyatakan akan mengambil waktu 7 hari untuk berpikir apakah kemudian akan mengajukan banding atau menerima putusan majelis hakim. Hal yang sama juga dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang juga akan bersikap atau mengambil sikap untuk berpikir terlebih dahulu untuk mempelajari putusan yang ada. Ini dia suasana di ruang sidang tindak pidana korupsi, sidang yang berlangsung saat ini di Pengadilan Tipikor. Kita lihat bersama awak media sedang berupaya untuk mengambil momen bagaimana kemudian apakah nanti akan ada keterangan yang juga akan diberikan oleh SYL pasca vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Sekali lagi saya informasikan bahwa Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara serta denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan, serta harus membayar uang pengganti sebesar 14,1 miliar rupiah dan 30.000 US dollar, subsidiar pidana 2 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor ini jauh lebih ringan 2 tahun dibandingkan dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum, yakni 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dan inilah dia suasana di luar ruang sidang, kita masih simak bersama. Apakah kemudian nantinya ketiga terdakwa ini juga akan memberikan keterangan pers terkait vonis yang dijatuhkan atau diberikan kepada mereka. Majelis Hakim tadi menyatakan sejumlah hal yang memberatkan dan juga meringankan. Di antaranya yang meringankan adalah karena pihak keluarga dan juga kerabat dari Syahrul Yassin Limpo ini sudah mengembalikan sebagian uang yang diterima. Ini menjadi poin-poin yang dinilai meringankan. Sementara itu keterangan dari Syahrul Yassin Limpo yang dinilai berbelit-belit selama proses sidang berlangsung menjadi poin-poin yang juga menjadi hal-hal yang dinilai memberatkan vonis yang diberikan kepada dirinya. Ini dia, kita simak bersama suasana di depan ruang sidang.
diatur bang. Bang, diatur bang. Mas tangannya mas. Mas Arul. Mas Arul. Daeng. Pak, saya mau ngomong ke Pak Sarul. Saya mau bilang, bukan saya mau wawancara. Pak. Daeng. Pak Kadubun, Pak saya Kadubun, tangannya lepas. Saya wartawan resmi 6 bulan di sini. Bang Kadubun, Bang Kadubun diatur bang. Bang Kadubun diatur bang. Bang. Itu sakit orang sakit. Sama-sama aja. Tolong dengar, sabar ya, tolong dengar ya. Kami mau tenang dulu. Saya mau kasih pilihan ini. Kalau kalian tidak kondusif, Pak SE langsung kami masukkan. Teman-teman, baris penampilan sana. Begini. Sekarang silakan berbaris di depan. Kalau tidak, kami minta pengamanan. Teman-temannya Pak. Siap. Tapi saya mau wakili. Stop. Saya mau wakili wartawan Pak. Saya wakil. Iya. Saya wakil wartawan. Benar, saya wakil wartawan. Baik. Tenang, saya wakil wartawan. Sebentar. Diam dulu, Bang. Dia umum. Sebentar. Pak, teman-teman wartawan mau teratur. Mau, saya yang jamin. Saya jamin. Cuma, tapi dengan sangat ada pegang, Bapak menghalangi gambar. Mohon izin ya, sebentar. Kami mewakili tim jaksa yang punya kewenangan membawa dan mengembalikan terdakwa ke rutan ingin bicara ya. Kalau memang rekan-rekan wartawan dan pengunjung masih ingin mewawancarai Pak Syahrul Yassin Limpo agar kondusif. Jika tidak, maka kami akan langsung membawa ke rutan. Mohon tidak ada suara keluar ya. Mohon tidak ada suara dulu. Mohon tidak ada suara teman-teman. Kita saling menghormati ya, teman-teman semua. Kita saling menghormati. Pak Syahrul akan menyampaikan wawancara. Tolong diberikan ruang, tolong diberikan waktu. Tolong kita tidak bersuara agar suaranya yang terdengar. Gitu ya. Silakan ya, waktu kurang lebih 5 menit. Lebih dari 5 menit, tolong teman pengamanan diamankan langsung. Silakan.
Dan inilah suasana di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta pasca dibacakannya putusan terhadap Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang sudah divonis hukuman 10 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan, dan harus membayar uang pengganti sebesar 14,1 miliar rupiah dan 30.000 US dollar. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih rendah 2 tahun dibandingkan dengan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, yakni 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selain kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo, hari ini majelis hakim juga membacakan vonis terhadap terdakwa Kasdi Subagiono yang merupakan Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 dengan pidana 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara. Di mana vonis ini lebih rendah 2 tahun dibandingkan tuntutan, yakni 6 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Terdakwa lainnya yang juga divonis hari ini merupakan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan di tahun 2023, yakni Muhammad Hatta, yang divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara.